Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allah Ta'ala wa na'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taqillaha ismakuta wa asbi'is sayyi'atal hasanata tampuha khaliqin nasa biqulukin hasanah. Puji dan syukur senantiasa marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, segala curahan nikmat dan karunia-Nya. Alhamdulillah pada malam hari ini kita kembali dapat bermajelis ilmu untuk mengkaji tazkiyatun nafs, pensucian jiwa. Pada malam hari ini kita akan mengkaji kaitannya penyebab doa tidak terkabul dan bahayanya harta yang haram. Salawat dan salam terus kita sanjung agungan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga sahabat tabi'in, tabi'in dan kita semua umatnya yang istiqomah mengikuti jalan beliau yaumil qiyamah. Jadi rahimahullah, sebelum masuk materi ada 3 tanda Allah menghendaki kita menjadi orang baik. Baiknya kita bisa istiqomah ibadah, tunduk taat kepada Allah, itu bukan semata-mata atas kemampuan atau kuasa atau kehebatan kita, tetapi izin pertolongan dari Allah. Ada 3 tanda di mana Allah itu ingin kita jadi orang baik. Tuh, coba. Tadi disampaikan apa? Bisa jadi baik itu bukan semata-mata kemampuan kita, tapi pertolongan dan izin dari Allah. Maka nggak ada rumus santri bangga diri, bisa tahajud, bisa qiyamul lail, bisa taklim, nggak ada. Apalagi membanggakan amal wajib. Amalan wajib memang otomatis sebagai seorang muslim berkewajiban menjalankan perintah Allah. Biasalah, tidak spesial, tidak istimewa, biasa. Muhammad bin Ka'ab Al-Qurtubi dalam kitab Sifatus Shofah, beliau menjelaskan bahwa ada 3 tanda apabila Allah Subhanahu wa taala menghendaki kita ini jadi orang baik. Yang pertama, ja'ala fihi salasa khisalin
ada 3 tanda Allah menghendaki kita menjadi orang yang baik. Yang pertama, faqih fiddin. Apa? Faqih. Fikih memahami, paham. Faqih paham, orangnya paham. Paham tentang ilmu atau urusan fiddin, agama. Ahli dia, hukum-hukum paham, sunnah paham, ya. Mana yang syirik seperti waktu itu, ya, tugas apa perbuatan syirik paham, apa fadilah tauhid, ya, paham. Bagaimana cara meraih kedudukan takwa misalnya, menjadi orang yang muhsin, paham. Ini yang pertama. Atau bisa jadi dia lebih cenderung senang gitu ya, lebih cenderung menyukai konsen ya, minat gitu loh, tertarik pada bidang agama, antusias, ghirah, semangat dibandingkan bidang yang lain. Itu tadi judulnya apa? Allah sebagai yang memberikan apa? Atau menginginkan atau menghendaki. Jadi itu dari mana coba? Jadi dari Allah. Kita pasif. Coba pertanyaannya, kalau nggak dikasih Allah seperti itu, tidak diberikan, gimana ya? Nggak semudah itu. Terus bagaimana caranya memastikan Allah mau menjadikan kita ini faqih atau menghendaki kebaikan pada diri kita ini apa? Caranya gimana? Jaminannya apa? Nggak bisa otomatis. Bagaimana? Nggak ada. Ya. Coba siapa yang menggenggam hati manusia ini? Setiap hamba ada di genggaman Allah, jari-jari Ar-Rahman. Dalam penjelasannya itu berbolak-balik hati ini. Maka yang suka pun bisa berhenti, yang senang atau peduli dengan agama pun bisa berhenti. Yang pernah suka ngaji, pernah ya fokus ya belajar agama, bagaimana caranya dalam satu hari itu ada dia punya waktu untuk menelaah, untuk taklim, untuk mendalami agama. Ya. Ini yang pertama ya. Tandanya Allah Subhanahu wa taala ingin kita jadi baik, kita itu dipahamkan terhadap agama. Faqihu fiddin. Dalam hadis itu juga ada mayuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Itu hadis. Ini perkataan dari yang kita kaji ini ada 3 dari Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi. Yang kedua, wazahid fid dunya. Nah ini ada Abdul Rahim Az-Zahid. Yang kedua, orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik adalah mementingkan akhirat ya daripada dunia. Zuhud, zahid orangnya, zuhud amalannya. Sekiranya dia punya job ini dalam karir nih Bang, sanggup dia banyak jobnya sampai maghrib misalnya, adalah orderan atau pekerjaan-pekerjaan yang mana waktu adalah uang, kan gitu Pak filosofi anunya, prinsipnya. Jadi kalau dia semakin lama bekerja semakin besar pemasukannya atau hasil gajinya atau untungnya kalau berdagang misalnya.
Tapi dia tidak, saya cukupkan urusan dunia ini sampai asar misalnya. Dari jam 7 misalnya. Berangkat kerja pulang sampai asar, tidak lembur-lembur atau lanjut setelah asar. Kenapa demikian? Dia ingin waktunya diisi dengan belajar agama atau mencukupkan ya urusan perkara dunianya sebatas itu. Dia ingin tilawah Al-Quran, dia ingin membaca hadis, dia ingin mendalami agama, hal-hal yang atau menjadi bekal di kehidupan di akhirat kelak. Fokusnya begitu. Dan yang ketiga, kata beliau, Muhammad bin Ka'ab al-Qurtubi mengatakan, tanda orang dikehendaki menjadi baik oleh Allah, wa basaran bi uyubihi, dia mampu melihat aib-aib dirinya sendiri. Yang ketiga apa? Iya, Luqman mampu melihat kesalahannya, ya. Kan ini banyak orang yang sudah salah malah ngeyel gitu ya. Malah membantah atau malah kontraproduktif, ya. Kalau salah itu ya selesai, minta maaf, tidak mengulangi, ya. Kalau berdosa ya bertobat, an-nadam, ya, menyesal, kemudian berazam tidak mengulangi lagi. Selain beristighfar, itu baru. Sibuklah melihat aib diri sendiri daripada sibuk mencari kesalahan orang lain. Siapa yang menutupi aib saudaranya, Allah akan menutup aibnya. Kan begitu hadisnya. Oleh karenanya adabnya juga ya. Adab seorang muslim ya, tidak mengkorek-korek seperti jasus ya Pak ya, memata-mata atau tukang goreng-goreng ya. Siapa sih yang nggak punya aib? Mustahil, setiap manusia punya ya. Karena secara adab, kalau kita mau ya tergolong orang yang dikehendaki Allah menjadi orang yang baik atau diberikan kebaikan, maka kita jangan melihat aib orang, tetapi ke dalam, otokritik ya, ke dalam diri sendiri, melihat kesalahan diri sendiri. Ini bagian daripada tazkiyah, pensucian jiwa. Carilah tempat kerja yang mendukung penjagaan akal. Ini musim apa bah? Dari virus liberalisme ya, virus aliran-aliran sekuler ya, sekulerisme, sepilis ya, sekulerisme, pluralisme, liberalisme agama, sehingga kemudian akalnya selamat ya, pengetahuannya selamat. Kemudian juga cari tempat kerja yang bisa menjaga kalbu. Ini kaitannya pensucian jiwa ya, hatinya bagaimana disucikan dari kotoran, dari penyakit-penyakit hati yang membuat hati itu menjadi sakit, kemudian naudzubillah kalau sampai mati ini murtad, keluar dari Islam. Qalbun mayyit, ini hatinya orang kafir. Hati orang Islam marit, kebanyakannya apa? Sakit ya, kadang baik kadang buruk, berbolak-balik. Bagaimana kita bisa menghadap Allah nanti kita pikirkan. Nah, begitu orang pikirkan akhiratnya. Ya, yauma malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Itu dipikirkan. Bagaimana kita istiqomah, hati kita selamat dari fitnah. Kemarin kita bahas fitnatus syubhat wa fitnatus syahwat. Selamat dari godaan-godaan syaitan ya, selamat dari subhat-subhat. Nah, supaya suci sangat erat kaitannya apa yang kita makan. Nih, mulai ini masuk.
ya, supaya hatinya, jiwanya bersih, itu sangat erat hubungannya dengan harta yang kita peroleh, yang kemudian kita konsumsi, ya, yang kita makan, yang kemudian berubah menjadi darah dan daging. Jangan sampai tercampuri oleh apa? Harta yang haram. Dan menurut 3 hal itu mudah-mudahan kita semua ya bisa mewujudkan apa yang pertama tadi, faqih fiddin, alim, ya, mendalam ilmunya tentang agama. 2, dia kalaupun kaya tidak hubud dunia, zuhud, ya, membatasi diri, atau qanaah bil qalil, itu termasuk rumusan takwa, ya, yang itu bagian dari perwujudan zuhud, ya. Dan yang terakhir tadi apa? Pandailah, apa itu pepatah apa peribahasanya, Bah? Gajah di depan mata, seberang lautan gajah di pelupuk mata tidak kelihatan. Kekuman apa hal yang semut, ya, semut di seberang lautan nampak. Apa kebalik apa enggak itu? Oh benar. Jadi kalau urusan aib orang, ini apa? Terang. Kalau aib sendiri enggak tahu, ya, enggak sadar diri. Padahal banyak kita pahami atau telaah kesuksesan itu banyak dari berangkat pemahaman diri yang benar, ya. Pemahaman diri. Saya ini biasanya semangat, saya ini biasanya futur, ya, pas bagaimana tahu dia. Saya ini punya kelemahan ini. Kalau kelemahan suka ngobrol, ya jangan cari teman ngobrol lah, ya, begadang pi. Begadang ini. Sudah diomongkan oleh romonya Pak Mansur, ya, Abah Mansur, penyakit santri itu apa? Ngobrol. Walaupun laki ini kayak cewek, ngobrol betah, begadang, ngobrol. Ya tentu habis waktu, ya, besoknya ngantuk belajarnya, jadi bermasalah. Baik. Dalam konteks memastikan, ya, harta yang kita makan, ya, halal, ya, dan sekaligus memang ancaman itu perlu kita ulang-ulang, ya. Rasulullah itu memang 2 kan, basyira wa nazira, ya. Enggak ada satu arah saja, enggak. Rasulullah memberikan kabar gembira surga, kenikmatannya, artinya balasan amal soleh, surga. Rasulullah juga mengancam, ya, nazir itu peringatan, ya, dengan apa? Azab, siksa bagi siapa yang melanggar, ya, atau tidak mengerjakan perintah-perintah agama ini. Di antaranya, ini santri, enggak mau mendengar santri ngambil jatah. Seperti dulu pernah terjadi, empek-empeknya habis, nasi gorengnya habis. Makan haram enggak itu kira-kira? Kalau jatahnya sudah dijatah empek-empek 2 biji, ngambilnya 4, lu kawannya enggak kebagian. Nah, ini contoh kecil, ya, santri di pondok, ya. Ada hadis Nabi, ya, supaya antum jadi orang warok, hati-hati nih, ya, enggak asal. Layak balu lam salat imri'in fi jawfihi haram. Tulis hadis Nabi, ada dalam kitab Al-Kaba'ir, Imam Az-Zahabi.
dan juga di kitab Ibnu Rajab Jami'ul Ulum wal Hikam. Allah tidak menerima sholat seorang yang di dalam perutnya ada makanan haram. Camkan di sana, tegas itu. Kalau ada santri di kantin ngambil jajan, tapi belum pasang CCTV, ngutil apa? Ya maling. Jelas makan haram. Allah tidak menerima sholat seorang yang di dalam perutnya ada makanan haram. Ya percuma sholatnya. Jelas-jelas tidak diterima. Berapa kali itu yang nyuri-nyuri di Indomaret? Di warung Bude Gober. Makanya ya, hidup harus dibimbing dengan ilmu. Ya. Kalau antum sudah sibuk dengan ketaatan, nggak kesempatan atau nggak salah lagi maksiat, nah habis semuanya untuk taat. Di antaranya bisa, itu begitu ya caranya. Kira-kira nanti bahaya berselancar ke Dumai, kemudian tertarik slot apa-apa, ya udah patin aja. Baca Quran tidur. Bagus sekali kalau biari di musola itu terus tilawah seperti metode Umi apa metode Kauni apa terserah. Jam 9 pun enggak apa-apa, biari habis itu paling kuat 15 menit udah ngantuk. Daripada gludak, cobalah. Itu ngantuk nanti. Tapi kalau nggak bisa tidur, terapinya begitu. Selain istighfar, zikir sebelum tidur, silakan membaca Al-Quran. Alhamdulillah ya, sholatnya tidak diterima, sorry jelas, apa namanya? Hukumnya nggak ada yang perlu atau bingung dipahami, jelas. Sholat tidak diterima kalau makan haram. Kemudian juga sedekah dari harta yang haram juga tidak diterima. Zakat dari hasil usaha atau pertanian yang haram, semualah yang haram ini. La yaqbalullah sholatan illa bituhurin wa la yaqbalu shadaqatan min hulul. Ini hulul nih. Hadis riwayat Ibnu Majah. Allah juga tidak menerima sedekah dari harta yang hulul, yang haram. Hati-hati ya, ini guru ya, jadi ya, guru. Antum khianat kalau waktunya ngajar ditinggal kemana-mana, santrinya tidak mendapatkan haknya. Sementara antum dihitung sebagai hitungan rekapan bekerja. Hati-hati itu, jangan-jangan itu yang membuat malas ibadah, malas apa? Melakukan ketaatan. Ya tentu guru tidak maling dalam arti mencuri seperti penjahat ya. Bisa jadi dia amanah, khianat amanah mengajar kalau guru. Pegawai bekerja khianat, tugasnya apa jam itu sampai jam sekian. Ya, semuanya bahaya. Ada Allah ya. Jadi bagaimana orang yang alim itu tidak hanya tahu halal haram ya. Jadi lebih apa ya? Lebih peka kan? Lebih apa? Dia nggak hanya tahu yang baik yang buruk, dia bisa bijaksana mengambil yang paling tepat. Bahkan haji dan umroh dengan harta haram juga dikhawatirkan tidak diterima. Idza kharaja ar-rajulu hajan,
binafaqatin thayyibatin wa wada'a rijlahu fil gharzi fanada labbaik Allahumma labbaik nadahu munadin minas sama labbaika wa sa'daik labbaika wa sa'daik zaduka halal hilatuka halal wa hajjuku mabrur ghairu ma'zur wa idza kharaja bin nafaqatil khabithah fa wada'a rijlahu fil gharzi wa nada labbaika nadahu munadin minas sama la labbaika wala sa'daika zaduka haram wa nafaqatuka haram wa hajjuka ghairu mabrur. Perhatikan tadi, apabila seorang berangkat untuk menunaikan ibadah haji dengan harta yang halal, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan ia menyeru labbaik Allahumma labbaik, maka ada yang menyeru di langit itu ya menjawab diterima hajimu ya, dan engkau sa'daik berbahagia ya, berbahagia kamu hajimu diterima. Kenapa demikian? Bekalmu berasal dari harta yang halal. Jelas ibadah haji ini selain ibadah fisik, jelas ibadah mal atau ibadah yang berbiaya, menggunakan harta yang banyak ya, sudah naik berapa puluh juta nih Bang, 65 atau berapa ini biayanya ya, ONH ini. Nah karena hartanya halal diterima hajimu mabrur. Namun sebaliknya yang berangkat haji dengan harta haram, saat dia menginjakkan kakinya ke atas kendaraan ia menyeru labbaik Allahumma labbaik, maka ada yang menyeru di langit dijawab hajimu tidak diterima kedatanganmu dan engkau tidak mendapatkan kebahagiaan. Enggak ada ibadah itu ya, amal soleh itu menjadikan orangnya bahagia. Ini tidak dapat ya. Sebab apa? Biaya hajinya, uang hartanya haram. Berasal dari harta haram, biaya hajimu dari harta haram, dan hajimu tidak mabrur. Wah, hajjuka ghairu mabrur. Hadis riwayat Tabrani. Hadirin Allah, Imam Al-Ghazali ya berkata dan dinukil oleh Imam An-Nawawi menyatakan bahwa pendapat dari ulama mazhab Syafi'i atau Syafi'iyah mengatakan barang siapa yang hanya memegang harta haram maka ia tidak ada kewajiban berhaji ya. Kalau memang kadung dia punya duit ini haram, ya ngapain haji? Nggak ada guna, nggak usah haji ya. Tidak ada kewajiban membayar kafarat karena ia dianggap tidak memiliki harta. Di dalam pandangan Allah orang yang memiliki harta melimpah tapi dari hasil yang haram itu seperti tidak punya. Ya, karena itu jadi beban, jadi pertanggungjawaban. Tidak wajib zakat karena zakat dikeluarkan dari harta yang halal, bukan harta yang haram, ya. Seperti itu ya. Bahwa pentingnya ya kita berhati-hati ya dalam mengemban tugas pekerjaan, menjadi orang yang terpercaya. Jangan jadi orang yang khianat, munafik nanti. Sehingga ini apa harta yang diterima itu, gaji yang diperoleh itu apa? Barokah. Sedikit mungkin, kecil istilah kita, tetapi membawa kepada maslahat hidup. Itu banyak orang yang curhat loh, Bah.
itu ya. Pak Ustadz, dulu saya kaya, bangkrut usaha, ini berobat itu rupiah. Kenapa begini? Wah, sehari bisa dapat uang banyak. Apa gimana itu? Harta setan dimakan jin apa gimana? Jadi harta haram itu akhirnya apa? Atau uang panas ya istilahnya. Itu juga menghabiskannya itu cepat. Ya, itu di antara apa? Tidak berkahnya harta, karena memang itu harta yang haram, itu habisnya cepat. Habisnya cepat dan tidak membekas seperti hilang gitu. Boleh nggak ditanya misalnya, punya nggak saudara yang bekerja, dia belum punya kewajiban, masih bujang atau gadis? Orang kita lihat begitu ya, orang itu sudah lulus kuliah bekerja, atau dia lulus SMA bekerja, tapi kok masih susah terus, bertahun-tahun kerja ya, nggak cepet beli rumah, nggak cepet menikah, atau duitnya itu kemana gitu? Bisa jadi dia kerjanya nggak benar, bisa jadi dia tidak bisa memanage uang. Yang jelas-jelas kalau dari sumber kerja yang haram itu pasti tidak barokah, nggak membekas apa-apa, hilang, dan malah mendorong apa? Maksiat. Harta haram itu bahan bakar penyemangat dosa berikutnya. Ya. Hukuman dosa itu di jazaa'u sayyi'atu ba'dah. Jadi orang yang dihukum oleh Allah itu dimudahkan satu dosa dan dimudahkan lagi dosa berikutnya. Meskipun dia belajar ya, bisa jadi dia seorang penuntut ilmu, bisa jadi, atau dekat-dekat dengan dengan fisabilillah ya. Tapi kalau dia melakukan dosa, ya akan berbuah dosa berikutnya. Allah, harta haram ya, ini bahaya betul, menyebabkan kehinaan ya, kemunduran. Coba Rasulullah SAW betul-betul mewanti-wanti, memperingatkan tegas, idza tabayatum bil inah, itu, wa akhadtum adnabal baqar wa raditum bizar'i wa taraktumul jihad, sallallahu alaikum zullan la yanzi'uhu hatta tarji'u ila dinikum. Itu artinya, bila kalian melakukan riba, tidak ada video ya Pak ya, BRI link. Ya sama lah ya, karena perputaran riba, bank sistemnya sama dengan BRI link. Riba-riba yang ada, ziyadah tambahan dari bunga itu. Kemudian orang Islam tunduk dengan harta kekayaan, artinya ini nggak mau ibadah, nyari duit terus, nggak mau menuntut ilmu, dia berlomba-lomba, bermegah-megah, rumahnya bermewah-mewah. Kemudian dia berbangga punya ini di kebun, melalaikan, nggak sholat, ngurusin sawit, ngurusin tanaman-tanaman padinya, tanaman-tanaman kopi atau lada, semualah yang mahal nanti dapat uang, dia terlena itu, kata Nabi. Sekaligus wataroktumul jihad, meninggalkan jihad. Jihad ini amalan paling besar pahalanya, amalan yang menjadi penentu. Jihad ini apa kalau berperang
betul-betul puncak keimanan. Dua kemungkinan ya, Pak, pulang jihad ini cacat atau selamat, atau malah satunya ya. Kalau pulang selamat atau pulang cacat atau wafat syahid, coba. Dan itu sangat dekat loh ya dengan kematian, ya. Ya kalau berdakwah begini kan jauh dari resiko nyawa ya, Bi. Cuma ceramah ya. Paling kan diusir kalau omongannya menyakiti orang-orang yang tersinggung. Kan paling dipersekusi, dilarang ceramah, diusir. Paling pol dilempar-lempar mungkin, paling ekstrim paling itulah. Dibakar mungkin rumahnya. Di masa gitu. Kalau sampai terjadi begitu ya, menegakkan dakwah dihalangi. Tapi kalau yang namanya perang, ya pasti itu selip dikit, bus gitu kan. Ngantuk dikit, rudal. Wah, ya selesai. Ya, maka itu berat ya, amalan berat. Dan ini sudah ditinggalkan oleh orang Islam, kata Nabi. Apa yang Allah timpakan, Allah akan timpakan kepada kalian kehinaan. Bangsanya dijajah. Hina enggak dijajah itu? Hina. Rendah ya, Bi. Bapakmu tentara, Bi. Membela NKRI, apa istilahnya? Kebangsaan ya, patriotisme. Direndahkan kalau kita tidak punya kekuatan militer dan tentara, atau umat Islamnya tidak mau berjihad. Rendah. Allah akan menurunkan apa? Kehinaan. Hingga kalian kembali kepada syariat Allah dalam seluruh aspek kehidupan. Sampai kita kemudian hatta tarji'u ila dinikum full. Masuk ke dalam ajaran Islam, ya ayyuhalladzina amanu dkhulu fis-silmi kafah. Totalitas, komprehensif. Baru kita akan dimenangkan ya. Sebetulnya hadiah ya, Pak ya, atas ikhtiar, atas usaha perjuangan. Ya, tetap saja meskipun kita sudah benar, kita tidak punya kekuatan, la haula wala quwata illa billah. Petunjuk-petunjuk Nabi kita jalankan, tetap kita harus menyandarkan. Apabila menang, apabila berjaya, tetap tidak boleh ujub, tidak boleh takabur, semua ya dalam pertolongan Allah, atau semua atas izin dan kuasa Allah Subhanahu wa taala. Hadirin Allah, harta haram ya, ini akan mengundang azab, turun menghancurkan masyarakat. Ini sudah viral, Bi. Apa yang paling banyak di masyarakat yang itu dosa maksiat? Satu, paling umum kita dengar, narkoba, bagian daripada minuman keras di dalamnya. Yang kedua apa? Perzinahan, ya. Kemudian riba, ya, riba tadi sudah ya. Nabi kemudian bersabda, idza zahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Ngeri sekali ini. Apabila perzinahan yang viral-viral ini, zinanya guru sama murid sudahan, bukan seorang yang fasik ya, orang yang enggak mau menikah berzina misalnya, atau orang yang tukang selingkuh berzina. Memang dia orang fasik, memang dia orang jelek gitu ya, akhlaknya buruk, enggak laki enggak perempuan, kemudian berzina. Sekarang ini yang berzina ini guru dengan murid ya, Pak. Yang di situ adalah tempatnya, sekaligus tempatnya berzina juga di sekolahan ya, Pak. Juga banyak di pondok juga ada yang kemudian kiainya menghamili santri. Ya. Apa enggak, siapa yang kemudian memperingatkan umat kalau yang
ustadznya guru yang harus memiliki moral tinggi malah begitu. Siapa yang amar ma'ruf nahi mungkar itu siapa? Kalau mereka rusak, orang-orang yang harusnya beramar ma'ruf nahi mungkar, dia malah menyimpang, malah jadi pelakunya. Karenanya mengerikan ya. Hanya dengan amar ma'ruf nahi mungkar, dakwah ilallah, kita bisa selamat dari azab. Maka tidak boleh kita diam. Perbuatan itu merajalela, faqad ahallu bi anfusihim adzaballah. Ya. Siapa yang melihat kemungkaran itu, perzinahan, riba merajalela itu dan membiarkannya, maka sesungguhnya dia seperti mengundang azab untuk menimpa mereka. Sama aja mengundang azab. Hadis riwayat Hakim. Hadis ini hasan, artinya bisa dijadikan hujah. Wa ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum wa ya'fu an katsir. Dan apa saja musibah yang menimpa kamu maka adalah disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan Allah memaafkan sebagian besar dari kesalahan-kesalahan. Oleh karenanya ini Quran ya, surat Asy-Syura ayat 30 jelas terang benderang musibah-musibah yang ada, gempa bumi, angin, apalagi mungkin gunung meletus, banjir, ya, seluruh musibah-musibah yang ada itu dikatakan disebabkan oleh Allah atas perbuatan tangan manusia itu sendiri. Bagaimana caranya? Dengan manusia itu bermaksiat, dengan manusia tadi mengundang murka Allah, akhirnya Allah menurunkan azab. Alhamdulillah, mudah-mudahan bermanfaat. Kita berlindung kepada Allah, ya, berdoa memohon selamat dari harta-harta yang haram, atau kalau sudah paham hati-hati harta yang syubhat. Syubhat itu mendekati haram, ya, tinggalkan. Harus warok din, hati-hati, nggak asal makan, nggak asal nemu makanan langsung, apalagi mengambil hak temannya di pondok, ya, sama-sama pondok ini punya jatah, nggak boleh mengambil jatah temannya. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.